Pasar oligopoli adalah bentuk pasar di mana hanya ada beberapa produsen atau penjual yang mendominasi industri atau sektor tertentu. Dalam pasar ini, ada beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan, namun jumlah pesaingnya lebih dari satu. Oligopoli dapat terjadi dalam berbagai industri, seperti industri otomotif, teknologi, atau minuman ringan. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, beberapa penjual. Hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar, dan mereka memiliki andil pasar yang besar. Kedua, ketergantungan antara pesaing, tindakan atau keputusan satu perusahaan dapat memengaruhi kinerja dan strategi pesaing lainnya. Pesaing seringkali memantau pergerakan satu sama lain. Ketiga, produk diferensiasi atau standar. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam pasar oligopoli dapat berupa produk yang sangat mirip atau memiliki diferensiasi yang signifikan. Hal ini dapat menciptakan batas masuk yang tinggi. Keempat, hambatan masuk yang tinggi. Terdapat hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berupa modal yang besar, akses terhadap sumber daya, atau pengaruh merek yang kuat. Kelima, interaksi strategis. Pesaing dalam pasar oligopoli seringkali terlibat dalam interaksi strategis, di mana keputusan satu perusahaan dapat merangsang reaksi dari pesaing lainnya. Keenam, pengaruh terhadap harga. Karena sedikitnya pesaing, perubahan harga satu perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap seluruh pasar. Namun, perusahaan juga perlu mempertimbangkan reaksi pesaing terhadap keputusan harga mereka. Ketujuh, oligopoli simetris atau asimetris. Oligopoli dapat bersifat simetris, di mana perusahaan memiliki posisi relatif yang serupa, atau asimetris, di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam ukuran atau kekuatan antar perusahaan. Pasar oligopoli dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kompleks dan seringkali memerlukan pemantauan ketat terhadap pergerakan pesaing serta strategi bisnis yang cermat. Beberapa contoh pasar oligopoli industri otomotif. Beberapa produsen otomotif besar, seperti Toyota, General Motors, Ford, dan Volkswagen, mendominasi pasar otomotif global. Mereka memiliki kekuatan pasar yang besar dan saling bersaing untuk pangsa pasar. Industri penerbangan komersial. Sejumlah maskapai penerbangan besar, seperti Delta, United, American, dan Lufthansa, dapat menciptakan situasi oligopoli di mana mereka memiliki pengaruh besar atas harga tiket dan layanan penerbangan. Industri telekomunikasi. Dalam industri telekomunikasi, beberapa perusahaan besar seperti AT&T, Verizon, China Mobile, dan Vodafone dapat mendominasi pasar dan memiliki kekuatan signifikan dalam menentukan harga dan layanan. Industri farmasi. Beberapa perusahaan farmasi besar, seperti Pfizer, Novartis, Roche, dan Johnson & Johnson, dapat menciptakan situasi oligopoli di pasar obat-obatan dengan pengaruh besar terhadap penelitian, pengembangan, dan harga produk. Industri minuman bersoda. Perusahaan seperti Coca-Cola dan PepsiCo mendominasi industri minuman bersoda global. Kedua perusahaan ini bersaing ketat untuk mendapatkan pangsa pasar dan memiliki pengaruh besar terhadap harga dan promosi produk. Industri baja. Beberapa perusahaan baja besar, seperti ArcelorMittal, Nippon Steel, dan Bao Steel, dapat menciptakan situasi oligopoli di mana mereka memiliki kendali atas produksi baja global dan dapat memengaruhi harga di pasar. Industri komputer dan teknologi. Perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan Samsung dapat menciptakan situasi oligopoli di beberapa segmen industri teknologi dengan memegang kendali atas inovasi, distribusi, dan pasar produk. Model Cournot adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menganalisis perilaku perusahaan dalam pasar oligopoli. Model ini dinamai dari Antoine-Augustin Cournot, seorang ekonom Prancis yang pertama kali mengembangkan model tersebut pada tahun 1838. Model Cournot adalah salah satu model dasar dalam teori ekonomi industri dan membantu dalam memahami interaksi antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Dalam model Cournot, diasumsikan bahwa terdapat dua atau lebih perusahaan yang memproduksi produk serupa atau identik. Beberapa karakteristik kunci dari model Cournot termasuk, pertama, jumlah tetap pemain pasar. Model ini diasumsikan terdapat jumlah tetap perusahaan yang bersaing dalam pasar. Kedua, produksi bersama. Setiap perusahaan memproduksi sejumlah barang yang sama atau setara. Ketiga,
Pemain pasar independen, setiap perusahaan mengasumsikan bahwa tindakan pesaing tidak akan berubah berdasarkan keputusan mereka sendiri. Keempat, produksi simultan. Pada setiap periode, setiap perusahaan membuat keputusan produksi secara simultan tanpa mengetahui keputusan yang dibuat oleh perusahaan pesaingnya. Kelima, fungsi biaya dan pendapatan. Setiap perusahaan memiliki fungsi biaya yang mendeskripsikan biaya produksi mereka, dan mereka menghadapi fungsi pendapatan yang bergantung pada jumlah total produksi dalam pasar. Salah satu temuan penting dari model Cournot adalah bahwa ketika perusahaan meningkatkan produksi, hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar dan menyebabkan respons dari perusahaan pesaing. Model ini memberikan pemahaman yang baik tentang interaksi strategis antara perusahaan dalam pasar oligopoli. Meskipun model Cournot umumnya digunakan dalam konteks dua perusahaan, konsepnya dapat diperluas untuk lebih dari dua perusahaan dalam kasus oligopoli yang lebih umum.